Hai guys, ini untuk 3 Juli. Untuk apa yang kamu rasakan dengan apa yang dia rasakan. Kita akan lihat untuk situasi untuk kalian. Kalian bisa langsung cepetin terkait dengan zodiak yang kalian inginkan. Tapi aku akan mulai untuk zodiak Aries. Apa situasi kamu dengan orang tersebut? Untuk zodiak Aries, attraction, dan this could be the one. Ini kita akan lihat untuk zodiak Aries, this could be the one, mungkin terkait dengan seseorang yang kamu merasa sudah bertemu dengan dia, merasa dia adalah partner kamu. Kita akan lihat untuk zodiak Aries. Untuk zodiak Aries, how they feel about you, Aries. How you feel about them. Ini how, aku juga lupa. Kita ini lagi deh ya. Aduh, oke, Aries. How you feel about them and how they feel about you. Untuk zodiak Aries, apa yang kamu rasakan terkait orang tersebut? How they feel about you. Apa yang mereka rasakan terhadap kamu. Untuk zodiak Aries, how they feel about you. Hasil dari Aries adalah Seven of Cups and the Strength card. Oke, Sun card. Kamu bisa berhubungan dengan zodiak Leo, atau kamu bisa berhubungan dengan zodiak Cancer. Oke. Di sini ibaratnya untuk zodiak yang mungkin kalian masih single. Untuk zodiak Aries, mungkin kamu berada dalam suatu pilihan, kamu punya beberapa opsi terkait dengan seseorang. Kamu sebenarnya udah tahu mana yang kamu pilih, mana yang kamu inginkan terkait dengan partner kamu atau seseorang yang sedang dekat sama kamu, gitu ya. Mungkin kamu juga sedang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sangat bagus, yang sangat baik, ibaratnya gitu. Mungkin terkait dengan cowok atau cewek gitu ya. Ibaratnya kamu punya beberapa opsi, oke? Tapi sebenarnya kamu tahu dan paham kemana hati kamu, mana yang kamu pilih gitu ya. Tapi mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia agak sedikit bukan menghindar ya, agak sedikit tidak lepas dalam suatu hubungan tersebut gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ada beberapa pilihan yang sedang kamu hadapi, tapi kamu nggak tahu mana yang harus kamu pilih, yang akhirnya kamu agak sedikit menghindar dengan orang tersebut gitu. Tapi ada suatu keadaan atau situasi yang akhirnya mencerahkan suatu keadaan kamu, yang akhirnya kamu tuh tahu mana yang harus kamu pilih. Oke, tapi ini juga bisa berkaitan dengan mungkin seseorang di sini atau kamu dengan orang tersebut memiliki suatu pilihan gitu ya. Kamu tuh sebenarnya mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang memiliki suatu pilihan dalam hidupnya, yang mungkin akhirnya seseorang di sini bukan mengkat tapi mengklirkan sesuatu hal. Mana sih sebenarnya yang lo inginkan? Apa yang harus kamu pilih? Atau apakah gue akan menjadi suatu pilihan lo kah? Atau kamu masih punya pilihan yang lain kah? Seseorang di sini menginginkan suatu kejelasan, ibaratnya gitu. Tapi mungkin juga kamu atau orang tersebut sedang mengalami suatu masa-masa diberikan suatu kepilihan yang baik dalam hidupnya. Makanya dia juga nggak tahu mana yang harus dia utamakan, mana yang harus dia prioritaskan. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini adalah King of, seseorang yang sebenarnya tadinya jadi berarti gini, seseorang yang tadinya ibaratnya dia punya rasa sayang yang sangat besar, tapi karena seseorang di sini tidak memberikan suatu kejelasan, tidak bisa memprioritaskan dirinya, pada akhirnya akan ada suatu komunikasi atau suatu gimana caranya? Akan suatu perbincangan yang akan dilakukan antara kamu atau orang tersebut, yang sebenarnya orang ini ingin mengklirkan sebenarnya apa sih mau lo. Nah, dalam suatu perbincangan tersebut akan ada suatu hal yang membuat kamu mengklirkan suatu keadaan dan situasi, oke? Tapi balik lagi tadi ya, jadi ada satu orang yang sebenarnya punya pilihan, tapi dia sebenarnya tahu apa yang dia inginkan terkait dengan situasi. Mungkin ini bisa jadi partner gue gitu ya, tapi mungkin orang tersebut merasa kamu menghindar gitu ya, atau kamu yang punya pilihan, ada beberapa pilihan yang akhirnya seseorang akan mengatakan sebenarnya mau lo apa, atau mana yang kau pilih, mana yang bisa kau prioritaskan, vice versa.
How they feel about you ya sebenarnya sama, dia sudah memilih sesuatu hal, menginginkan hubungan ini bisa kembali, cuman mungkin karena seseorang ini agak sedikit bukan menghindar ya, memisahkan diri dalam suatu keadaan yang akhirnya merasa orang tersebut tidak memberikan suatu prioritas atau memberikan sesuatu hal yang jelas. Seseorang hanya menciptakan suatu kebingungan gitu ya. Itu yang aku lihat. Tapi dengan suatu perbincangan yang akan terjadi akan ada suatu momen atau situasi yang mengclearkan suatu keadaan. Oke, itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Aries. Kita akan ke zodiak Leo. How you feel about them, how they feel about you untuk zodiak Leo. Untuk zodiak Leo, situasi untuk Leo, unrequited love and heart to heart conversation. Jadi yang aku lihat untuk zodiak Leo di sini ada unrequited love and heart to heart conversation. Jadi yang aku lihat adalah tidak adanya suatu komunikasi antara kamu dengan orang tersebut atau dengan pasangan kamu pada saat ini yang menciptakan pada akhirnya tidak ada banyak attraction atau chemistry yang terjadi, atau karena tidak ada suatu komunikasi atau tidak adanya suatu perbincangan yang dilakukan antara kamu dengan orang tersebut yang akhirnya ngebuat suatu hubungan ini nggak balance gitu. Kita akan lihat untuk zodiak Leo. Oke. Untuk zodiak Leo 3 Juli, how you feel about them? Apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut, Leo? How they feel about you, Leo. How they feel about you. Oops. The outcome of Leo. Oke. Jadi Leo di sini ibaratnya yang aku lihat adalah the moon. Kamu bisa berhubungan dengan zodiak Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, atau kamu bisa berhubungan dengan zodiak apa, The Magician tuh antara Virgo atau Aries gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aries. Tapi kita akan lihat yang ya berarti di sini untuk Leo, how you feel about it itu the moon. The moon tuh kayak lebih misteri, sesuatu hal yang nggak tahu nih kedepannya kayak gimana, ada sesuatu hal yang gue tuh nggak bisa tebak hubungan ini mau dibawa kemana, kurang lebih gitu. Atau simpelnya adalah kamu merasa seseorang tersebut menyembunyikan sesuatu hal, atau kamu ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak bisa ngebaca orang tersebut, kurang lebih seperti itu. How do you feel about you, King of Wands. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya si Leo ini kalau misalnya kamu adalah perempuan, ibaratnya dia tuh pengen memanifest sesuatu hal gitu ya, pengen menciptakan hubungan ini dengan baik, ibarat gitu, jadi balance, jadi kembali berkomunikasi, jadi berhubungan, menciptakan suatu chemistry gitu ya. Tapi yang aku lihat mungkin karena seseorang di sini tadi aku bilang heart to heart conversation and unrequited love, mungkin seseorang di sini tidak menginvest lagi dalam hubungan ini karena karena satu mungkin seseorang ada sesuatu hal aja yang gue nggak bisa baca dia, ada sesuatu hal aja yang mungkin kayaknya ini orang tidak menginvest lagi, tidak berkomunikasi lagi gitu ya. Tapi sebenarnya di sini ada suatu ibaratnya sebenarnya kalau dalam dalam Leo ini ibaratnya King of Wands dengan The Magician, sebenarnya ada potensial hubungan ini bisa menjadi suatu yang kalian inginkan, ada chemistry terjalin lagi. Ace of Sword, ibaratnya Ace of Sword dengan Magician, ibaratnya sebenarnya dalam hubungan ini seseorang tuh ada benar-benar mau memanifest dalam suatu hubungan, tapi ada sesuatu hal yang harus dikelirkan antara kamu dengan dia. Entah ini yang kamu rasakan terhadap dia kah, atau dia merasakan itu terhadap kamu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tersembunyi, ada sesuatu hal misteri yang mungkin kamu nggak bisa ngebaca dia atau dia ngebaca kamu, seseorang di sini pengen pengen mengklirkan sesuatu hal. Ibaratnya sudah tidak ada lagi sesuatu hal yang tersembunyi, atau ada sesuatu hal yang kamu nggak bisa ngebaca atau dia nggak bisa ngebaca kamu, tapi seseorang menginginkan, ibarat gini, dalam hubungan kalian tuh harus ada
seseorang yang mengklirkan dalam situasi ini. Sebenarnya simpelnya misalnya gini, kamu baru aja deket dengan seseorang tapi nggak ada kejelasan nih sebenarnya gimana sih, apakah on and off, apakah emang kita official ataukah gimana caranya. Jadi ada suatu ketidakbalance dalam seseorang tuh mau memanifest hubungan ini bisa terjadi dengan sesuatu hal yang jelas, tapi somehow seseorang di sini memilih tapi seseorang yang satu nggak tahu gitu loh ke depannya atau gimana. Nah, karena mungkin ya itu dia merasakan ada sesuatu hal atau dia mengikuti emosinya, ada sesuatu hal yang gak jelas, ada sesuatu hal yang dia merasa ada rasa takut, ada rasa ini. Nah, dibutuhkan untuk supaya balance, dibutuhkannya suatu perbincangan dari hati ke hati antara kamu dengan orang tersebut, oke? Nah, dibutuhkannya untuk mengklirkan suatu keadaan situasi yang sebenarnya tadinya tuh mungkin kalian gak bisa menebak, mungkin ada sesuatu hal yang disembunyikan, mungkin ada suatu keraguan dalam hubungan ini. Nah, seseorang harus ibaratnya benar-benar menginvest sesuatu hal, membuat hubungan ini bisa bekerja dengan baik, tapi dengan mengklirkan suatu keadaan atau ada suatu truthful komunikasi atau jujur-jujuran jujur-jujuran dalam terkait dengan hati, jujur-jujuran terkait dengan perasaan masing-masing. Karena sebenarnya potensi di sini adalah King of Wands dengan The Magician ini adalah berhubungan dengan seseorang yang ibaratnya dia mau menciptakan suatu hubungan dengan baik, emang benar-benar mau punya hubungan, tapi somehow satu orang di sini memiliki suatu keraguan karena ada sesuatu hal yang aja yang merasa nggak tepat, nggak jelas, nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat kemananya, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan zodiak Leo. Kita akan lihat untuk zodiak Sagittarius di 3 Juni. Oke, zodiak Leo. How you feel about them? How they feel about you? Okay. Zodiak Leo. Kok Leo? Kita akan beralih untuk zodiak Sagittarius. Untuk how you feel about them dan how they feel about you. Untuk zodiak Sagittarius. Sagittarius. Situasi kamu dengan orang tersebut. Okay. Sagittarius, how you feel about them, how they feel about you, dan situasi antara hubungan kamu dengan dia. Untuk zodiak finance and career. Untuk zodiak Sagittarius, unrequited love and make the effort. Oke. Sagittarius mungkin di sini terkait dengan seseorang, atau misalnya kalau kamu suami dan istri lagi nggak ngomong-ngomongan aja, lagi diem-dieman. Tapi kalau misalnya pacaran atau baru deket, jadi ibaratnya seseorang di sini harus buat suatu action atau effort dalam hubungan ini. Mungkin yang satu masih suka, tapi yang satu nggak buat suatu effort, nggak nelfon lagi, nggak berkomunikasi lagi, nggak berhubungan lagi gitu ya. Yang akhirnya tidak menciptakan suatu balance antara kamu dengan orang tersebut. Oke. Kita akan lihat untuk Sagittarius apa yang kamu rasakan terkait dengan orang tersebut. Sagittarius, how you feel about them. Ini terkait dengan apa yang kamu rasakan dengan orang tersebut. How you feel about them. Six of Cups, how they feel about you, Sagittarius. The outcome of Sagittarius. The outcome of Sagittarius. Oke. Jadi Sagittarius, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius juga. Kamu bisa berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, tapi dilihat ibaratnya gini. Seseorang di sini kalau misalnya ini adalah kamu tuh sebenarnya masih merasakan perasaan yang sangat besar terkait dengan orang yang berhubungan dengan kamu. Six of Cups, jadi mungkin orang yang kamu udah kenal, orang yang punya hubungan yang lama banget secara emosional, orang yang kamu anggap orang yang paling kamu sayang lah ibaratnya gitu. Oke. Sorry.
how you feel about them. Jadi kamu masih menginginkan untuk bisa ketemu lagi, tapi somehow di sini tuh nggak ada effort yang dilakukan antara kamu dengan orang tersebut. Kalau ini kamu, ibaratnya kalau misalnya ini adalah mantan kamu, jadi kamu ngelihat dia dari jauh walaupun kamu tuh masih sayang dan masih cinta, oke? Tapi kamu tidak membuat suatu action, atau kamu berhubungan dengan seseorang yang baru saja meninggalkan suatu hubungan, meninggalkan sesuatu hal, dan kamu merasa orang tersebut tidak membuat suatu respon, action, tidak ada suatu effort, oke? Tapi kamu masih tuh cinta, masih sayang. How do you feel about you, Seven of Cup? Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang dia nggak tahu apa yang harus dia pilih, nggak tahu mana yang harus dia prioritaskan. Mungkin dia dihadapi dengan seseorang yang masih mempunyai beberapa opsi, tapi dia juga nggak tahu mana yang harus dia pilih. Ibaratnya kayak bagus semua, tapi dia juga nggak paham apa yang mana yang harus diutamakan, mana yang harus dia pilih, gitu ya. Nah, terkait dengan siapapun kamu berhubungan, ibaratnya Six of Wands, ya apakah ada kemungkinan antara, jadi gini, kalau menurut aku mungkin dari antara kamu dengan orang tersebut ada kemungkinan kamu akan mengambil suatu attention untuk mendapat attention dia, akan kamu datang sama dia, kamu berusaha mempelajari dulu apa yang dia inginkan, apa yang dia ini berusaha berusaha memberikan sesuatu hal yang dia inginkan untuk mendapatkan attention dia, untuk memenangkan dia. Kamu berusaha untuk ngebahagiain dia secara material, sesuatu hal yang dia suka, karena kamu tahu kamu masih sayang sama dia. Kamu ibaratnya datang untuk mendapatkan attention dia. Tapi kalau dilihat dari kartu, mungkin kamu yang membuat effort, tapi apakah itu worth it untuk kamu berikan, gitu ya? Karena mungkin satu orang di sini memiliki suatu vibrasi atau vibe yang berbeda. Yang satu sayang banget, yang satu biasa aja. Yang satu orang tuh merasanya pengen dikasih effort terus, tapi yang satu tidak ada take and give yang kamu rasakan terkait dengan situasi ini. Akankah kamu bertahan? Ibaratnya dalam suatu hubungan, bukan satu orang aja yang bekerja untuk menjalin suatu hubungan, tapi orang lain juga, atau yang satu juga harus melakukan hal tersebut. Kalau kamu memanjakan dia dalam suatu materi, dengan sesuatu hal yang baik, yang membuat dia senang, apakah kamu akan mendapatkan attention itu, gitu ya, kurang lebih gitu. Karena di sini ada unrequited love. Jadi satu orang membuat suatu effort yang sangat besar, tapi apakah itu akan membalas sesuatu effort yang kamu inginkan? Nah, mungkin apakah antara dia tidak responsif terkait dengan apa yang kamu berikan, atau vice versa, atau orang tersebut sedang nggak tahu apa yang harus gue pikirin. Gue tahu gue harus memilih sesuatu hal, tapi kayaknya gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Oke, ini juga berkaitan dengan mungkin seseorang yang kamu merasa nggak bisa moving on terhadap suatu keadaan atau situasi. Kamu menginginkan sesuatu hal tapi nggak tahu gimana caranya untuk memenangkan hatinya, nggak tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan attentionnya, karena gue udah melakukan sesuatu hal, gue udah berusaha semaksimal mungkin, tapi somehow gue tidak mendapatkan suatu effort yang gue inginkan. Itu yang bisa aku lihat untuk zodiak Sagittarius. Oke, bye guys.